Saya Dion Stephen Sianturi dengan NIM 12041008, jurusan Sains Aktuaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adria Zahra Al-Mujadilah, NIM 120410017 dari Prodi Sains Aktuaria. Halo, perkenalkan nama saya Binta Livia Putri dengan NIM 120410005 dari Prodi Sains Aktuaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Ikhlasul Muhammad Cintoro dengan NIM 1204130 dari Prodi Sains Aktuaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Afifah Putri dengan NIM 120410013 dari Prodi Sains Aktuaria. Krisis ekonomi global 2008. Krisis ekonomi global merupakan suatu peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia itu mengalami keruntuhan atau degresi. Kondisi ini yang akan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi global diawali pada tanggal 15 September 2008, yang menjadikan catatan kelam bagi sejarah perekonomian negara adidaya Amerika Serikat. Kebangkrutan Lehman Brothers, yang merupakan salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan senior dan terbesar di Amerika Serikat, ini menjadi awalan dari drama krisis keuangan di negara yang mengagung-agungkan sistem kapitalisnya tanpa batas itu. Krisis keuangan atau krisis finansial 2008 bermula pada sektor finansial, di mana pada dasarnya hal tersebut dipicu oleh kredit macet KPR di Amerika yang membengkak sangat besar dan banyak masyarakat tidak sanggup membayar tagihan KPR mereka, sehingga berdampak secara sistemik ke berbagai institusi keuangan di seluruh dunia. Mortgage atau hipotek menurut pasal 1962 KUHP merupakan hak atas kebendaan dari benda-benda tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan dari suatu hutang atau benda tersebut. Mortgage adalah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli properti, di mana properti tersebut selanjutnya akan dijadikan sebuah jaminan. Berdasarkan dari kriteria masyarakat yang diberikan pinjaman, mortgage dibagi menjadi dua macam, yaitu prime mortgage dan subprime mortgage. Prime mortgage diberikan kepada masyarakat yang memiliki sejarah yang bagus, tidak ada sejarah bangkrut ataupun keterlambatan pembayaran pada kredit-kredit yang telah diselesaikannya. Sedangkan subprime mortgage merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga memungkinkan masyarakat-masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak untuk mendapatkan kredit untuk membeli rumah menjadi mampu membeli rumah. Subprime mortgage ini sendiri memiliki risiko yang lebih besar daripada prime mortgage. Proses pemberian kredit perumahan dan pendanaan pembangunan perumahan dilakukan oleh peminjam kepada bank pemberi kredit rumah melalui mortgage broker. Selanjutnya, pengajuan peminjaman disetujui oleh bank, sehingga bank memiliki hipotek atas rumah tersebut. Kemudian, peminjam membayar cicilan kredit rumah langsung kepada bank pemberi kredit. Namun, karena bank memerlukan dana cepat untuk menjalankan kegiatan perbankan, maka bank menjual hipotek kepada perusahaan penyedia dana untuk perumahan, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac. Perusahaan penyedia dana untuk perumahan tidak memiliki dana yang cukup sesuai dengan permintaan bank, maka perusahaan penyediaan dana menjual kembali surat piutang dari bank tersebut kepada investor dalam bentuk sekuritas atau mortgage-backed security atau MBS. Dari proses tersebut, perusahaan penyedia dana dapat menggunakan hasil emisi sekuritas atau MBS untuk kegiatan lainnya seperti untuk jaminan berhutang kembali. Karena MBS telah dibeli oleh investor, maka perusahaan penyedia dana memperoleh dana yang kemudian akan diberikan kepada bank-bank pemberi kredit perumahan. Karena bank telah menerima dana dari penjualan surat piutang,
Maka, bank menyerahkan cicilan kepada perusahaan penyedia dana agar perusahaan penyedia dana dapat menyerahkan imbal balik bunga dari cicilan perumahan kepada investor karena telah berinvestasi pada aset tersebut. Lehman Brothers mengumumkan pada 10 September 2008 kerugiannya sebesar 3,9 juta dolar dan berencana menjual sebagian besar kepemilikannya atas bisnis manajemen investasi. Karena para investor ini bangkrut, maka hal ini berpengaruh pada AIG yang berperan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan pihak ketiga yang dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di industri properti. Dampak yang diterima AIG sangat besar. Namun, AIG mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bailout karena pemerintah beranggapan apabila AIG dibiarkan bangkrut, maka efeknya akan langsung kepada masyarakat pemegang polis dan agar tidak memberikan efek yang lebih buruk, hal itu tentunya semakin berdampak pada perekonomian Amerika yang saat itu sedang mengalami krisis. AIG mengalami krisis likuiditas di mana pemerintah menguasai saham AIG sebesar 80% setelah menyatakan bersedia melakukan bailout kepada AIG senilai 180 juta dolar. Sehubungan dengan hal ini, Lehman Brothers mengajukan perlindungan kebangkrutan kepada pemerintah. Namun, pemerintah menyatakan tidak akan mengambil tindakan apapun. Sehingga pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers mengumumkan bangkrut dengan hutang bank sebesar 613 juta dolar di mana 115 juta dolar dalam bentuk obligasi. Sebelumnya juga, perusahaan penyedia dana mengajukan perlindungan kebangkrutan kepada pemerintah dan pada akhirnya, pemerintah mengambil alih perusahaan penyedia dana pada 7 September 2008. Pemerintah Amerika Serikat total mengeluarkan dana bailout senilai 700 juta dolar untuk membeli aset bermasalah dan sumber uangnya berasal dari pajak rakyat Amerika Serikat. Proses inilah yang mengakibatkan krisis, di mana perbankan di Amerika Serikat mengalami krisis likuiditas dengan status jutaan utang kredit yang macet. Hal ini berdampak secara sistematik kepada hancurnya produk-produk investasi, seperti reksadana yang isinya adalah jaminan utang kredit KPR. Banyaknya perusahaan asuransi di seluruh dunia yang tidak sanggup menanggung klaim asuransi yang bertumpuk sangat banyak melampaui kemampuan likuiditasnya. Semua kekacauan di industri keuangan ini juga berdampak pada kepanikan para investor di bursa saham yang menarik dana mereka sampai akhirnya menyebabkan kejatuhan harga saham di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, imbas krisis ekonomi mulai terasa terutama menjelang akhir tahun 2008 setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Hal ini tercermin pada perlambatan ekonomi yang secara signifikan terutama karena anjloknya kinerja pada bidang ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan. Di pasar keuangan, selisih resiko atau risk spread dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, surat utang negara atau SUN, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Secara relatif, posisi Indonesia sendiri secara umum bukanlah yang terburuk di antara negara-negara lain. Perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1% pada tahun 2008. Sementara, kondisi fundamental dari sektor eksternal, fiskal, dan industri perbankan juga cukup kuat untuk menahan terpaan krisis global tahun 2008 ini.